Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Ngopi yang akan membahas terkait kawal aspirasi masyarakat Dapil 6 Sulawesi Selatan demi kesejahteraan. Untuk itu hari ini kita sudah terhubung dengan narasumber kita melalui virtual Zoom meeting. Ada Bapak AM Irfan AB selaku legislator DPRD Sulsel fraksi PAN yang sudah bergabung bersama kita hari ini melalui virtual Zoom meeting. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada siang hari ini. Selamat siang Pak, Assalamualaikum. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti apa kabarnya hari ini Pak? Ini sepertinya lagi di kantor, lagi sibuk ya Pak? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Ya kebetulan kami lagi siap-siap untuk melaksanakan beberapa kegiatan kedewanan yang sudah teragenda di Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, dan juga tema kita pada hari ini kita akan mengulik seperti apa mungkin kesejahteraan masyarakat yang ada di Dapil 6 DPRD Sulawesi Selatan. Dan untuk itu mungkin Bapak boleh sampaikan dulu kepada Tribuners DPRD Dapil 6 Sulawesi Selatan ini meliputi daerah-daerah mana saja dan seperti apa perkembangannya hingga hari ini Pak? Ya, untuk Dapil 6 itu terdiri dari Maros, Pangkep, Barlu, dan Parepare. Empat kabupaten ini adalah empat kabupaten yang cukup memiliki posisi yang strategis karena untuk menuju ke arah utara Sulawesi Selatan itu harus melewati empat kabupaten kota ini. Demikian juga untuk sampai kepada Provinsi Sulawesi Barat harus melewati daerah ini. Nah, keempat daerah ini tentu mempunyai potensi-potensi yang berbeda-beda dan potensi paling utama tentu adalah sumber daya manusia dan sumber daya alam, di mana misalnya kalau kita lihat Kabupaten Maros adalah kabupaten yang terdiri dari 4 matra, yaitu matra laut, darat, eh, daerah pegunungan, terus daerah daratan. Nah, jadi itu Maros, jadi ada sawah-sawahnya, ada lautnya, dan ada hutan-hutannya tentu. Maros kita kenal sebagai daerah yang mempunyai pegunungan kars yang eksotik, yang melintang mulai dari Maros sampai Kabupaten Pangkep tentunya. Nah, kalau Kabupaten Pangkep adalah kabupaten yang kita kenal sebagai daerah yang mempunyai banyak wilayah-wilayah di daerah kepulauan, penduduknya juga tersebar sampai ke kepulauan, bahkan sampai ke perbatasan Bali kalau tidak salah. Ada pulau di sana namanya Pulau Liukantangaya. Itu cukup jauh, harus berhari-hari kalau kita ke sana. Lebih dekat kita ke Bali daripada dari Makassar ini. Ada juga Kabupaten Baru yang luas daratannya itu sangat panjang dan potensinya juga luar biasa. Dan yang terakhir adalah Kota Parepare. Tentu kita kenal Kota Parepare ini adalah kota jasa, di mana banyak usaha-usaha yang dirintis di sana itu memanfaatkan potensi yang ada di daerah-daerah Ajat Pareng. Nah, itu saya kira 4 kabupaten yang menjadi bagian daripada Dapil 6 di Sulawesi Selatan ini. Saya kira itu gambarannya.
Ya, baik sejauh ini Pak, mungkin apa program-program ataupun juga langkah strategis ataupun juga program prioritas yang sudah Bapak usulkan untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 3 kabupaten dan 1 kota di dapil yang Bapak pimpin ini? Ya, kebetulan saya menjadi anggota DPRD sudah masuk ke periode yang ketiga ini, dan eh, selama menjadi anggota DPRD provinsi, saya telah diberi mandat atau tugas oleh partai untuk bertugas di Komisi Kesejahteraan tentunya. Komisi Kesejahteraan itu meliputi eh, fungsi-fungsi yang ada eh, di pemerintahan menyangkut kesehatan, pendidikan, kebencanaan, pemuda dan olahraga, sosial, pemberdayaan perempuan dan anak. eh, itu semua menyangkut fungsi-fungsi kesejahteraan. Nah, selama menjadi anggota DPR sampai hari ini tentu telah banyak agenda-agenda perjuangan saya untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat yang saya wakili. Yang pertama misalnya di bidang pendidikan, kami telah memperjuangkan pengembangan sarana dan prasarana yang ada di Dapil 6 ini, sarana prasarana sekolah SMA, SMK, SLB, misalnya bagaimana kita membantu agar lingkungan sekolah menjadi asri dan nyaman bagi anak-anak kita. Makanya kita tata lingkungannya supaya bisa kondusif. Yang kedua, ruang-ruang kelasnya juga kita usahakan terpenuhi sesuai kebutuhan siswa yang ada di Dapil 6 Maros Pangkep Baru dan Parepare ini. Nah, yang lain misalnya kita telah membantu bagaimana supaya sarana komputer, smartboard, eh, bangku, meja, itu semua sudah kita bantu, termasuk pagar sekolah dan sebagainya, termasuk juga bagaimana pengembangan kapasitas guru-guru yang ada di tingkat SMA, SMK, dan SLB. Karena bagaimanapun juga kualitas pendidikan kita sangat ditentukan oleh kualitas guru-guru kita. Apakah guru-guru kita berkualitas atau tidak, itu akan menentukan maju tidaknya eh, proses belajar mengajar yang ada di sekolah. Yang kedua, di bidang kesehatan, kami juga memperjuangkan bagaimana agar ada alokasi anggaran bagi eh, untuk mengatasi stunting, ya, stunting yang ada di Kabupaten Maros, Pangkep Baru dan Parepare. Dan alhamdulillah beberapa tahun yang lalu Gubernur sudah secara rutin menganggarkan eh, apa menganggarkan anggaran untuk mengatasi stunting di 4 kabupaten ini, di mana kita ketahui bahwa stunting ini sesuatu yang harus kita hindari karena kita harus menciptakan generasi-generasi yang cerdas, generasi yang sehat menghadapi masa depan. Nah, kalau angka stuntingnya masih tinggi, yakin dan percaya masa depan bangsa kita itu tidak akan cerah, karena anak-anak kita yang kita harapkan menjadi pelanjut masa depan bangsa dalam kondisi sakit tentu sangat susah untuk mengembang amanah melanjutkan berbagai macam agenda-agenda kebangsaan di masa-masa yang akan datang. Di bidang sosial juga demikian, kita berusaha untuk setiap tahun mengalokasikan anggaran untuk mensupport bantuan iuran BPJS untuk orang miskin. Kurang lebih 300 miliar setiap tahun dialokasikan di APBD Provinsi Sulawesi Selatan untuk membantu orang-orang miskin kita agar mereka bisa terbantu dalam pelayanan kesehatan, terutama di rumah sakit ketika mereka mengalami kesakitan. Tentu dengan bantuan
PIB, kita berharap mereka bisa terbantu pelayanan kesehatannya secara gratis tentunya di rumah-rumah sakit yang sudah ada yang bekerja sama dengan BPJS. Nah, termasuk di bidang sosial ini adalah bagaimana kita eh, setiap tahun mengurangi tentu angka kemiskinan yang ada. Karena perlu kita ketahui bahwa kemiskinan di Sulawesi Selatan ini juga sebuah problem yang belum teratasi sampai hari ini. Apalagi kalau kita bicara mengenai miskin ekstrim, masih ada beberapa kabupaten yang masih mengalami miskin ekstrim. Nah, olehnya itu kita mulai untuk mengatasi ini, salah satu caranya tentu adalah saya selalu mengingatkan kepada seluruh organisasi perangkat daerah yang ada bahwa mari kita benahi data-data miskin yang ada di Sulawesi Selatan, karena semenjak Indonesia merdeka sampai hari ini yang belum tuntas kita adalah data-data orang miskin. Nah, di samping mengenai kesejahteraan di bidang yang saya sebutkan tadi, tentu di bidang pertanian juga berusaha kita perjuangkan secara terus-menerus agar masyarakat bisa mendapat bantuan-bantuan di bidang pertanian, baik alsintan, pupuk, maupun bantuan permodalan bagi petani tentunya. Saya kira itu beberapa program yang telah kami perjuangkan dan yang akan terus kita perjuangkan sampai 5 tahun yang akan datang tentunya. Juga tadi terkait pendidikan sedikit kita menyinggung terkait juga di Kabupaten Baru. Ini kan kita tahu bahwa ada salah satu pesantren yang cukup besar di sana di Indonesia Timur, yakni DDI Mangkoso begitu Pak. Nah mungkin apa peran DPRD untuk juga bagaimana pesantren ini dapat tetap baik, kemudian juga tetap berkembang dan juga menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan khususnya. Ya, saya sudah beberapa kali kebetulan diundang oleh pesantren Dede Mangkoso untuk menghadiri acara-acara yang ada di sana, dan alhamdulillah saya ketika diundang saya berhasil. eh Ya, tentu kita berusaha juga untuk mensupport bagaimana supaya salah satu pesantren terbesar yang ada di Sulawesi Selatan ini bisa mendapat support dan bantuan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Ini tentu sudah menjadi bagian dari agenda saya karena eh, saya juga, ya seperti saya katakan tadi, sudah diundang berkali-kali untuk menghadiri acara di pesantren tersebut, dan pesantren ini cukup memberi kontribusi yang luar biasa kepada kita semua dalam pengembangan sumber daya manusia di Sulawesi Selatan ini. Banyak alumni-alumninya telah berkiprah di pemerintahan, di dunia pendidikan dan sebagainya, dan mereka-mereka saya kira patut kita beri apresiasi karena mereka menjadi orang-orang yang dipercayai oleh umat untuk banyak menjadi pemimpin di Sulawesi Selatan ini, baik memimpin organisasi, memimpin pemerintahan juga, bahkan banyak juga yang sudah menjadi anggota DPRD, baik kabupaten, provinsi tentunya. Ya, sekali lagi saya tegaskan bahwa insya Allah ini akan menjadi salah satu agenda perjuangan saya, tentu bagaimana memperjuangkan ke depannya supaya pesantren ini bisa berkembang dengan baik. Dan juga Pak terkait tadi pendidikan dan juga beberapa infrastruktur yang mungkin ada nanti di Dapil 6. Lalu seperti apa Bapak memperjuangkan terkait anggaran begitu Pak untuk mewujudkan bagaimana pendidikan dapat berjalan dengan baik, juga tadi terkait kesehatan, BPJS dan lain sebagainya itu kan butuh anggaran yang cukup besar begitu Pak. Lalu seperti apa perjuangan untuk anggaran ini bisa tercurah untuk Dapil 6 sendiri? Ya, salah satu caranya tentu saya aktif memperjuangkan lewat mekanisme yang sudah disiapkan oleh DPR untuk memperjuangkan aspirasi-aspirasi itu. Kami setiap tahun 3 kali reses, dan setiap reses kami turun ke dapil, dan pada saat reses kami eh, meminta masukan-masukan dari masyarakat apa problematika yang berkembang
Dan kalau itu menyangkut kewenangan pemerintah provinsi, tentu menjadi perjuangan saya. Kalau menyangkut kewenangan pemerintah kabupaten, saya pada umumnya menyampaikan kepada rekan-rekan bupati, ketua DPR di daerah masing-masing untuk dipoluapi. Kalau menyangkut kepentingan pusat, saya tentu menyampaikan kepada wakil PAN yang ada di DPR RI untuk diperjuangkan. Nah, di samping reses ada juga namanya kunjungan pengawasan. Kunjungan pengawasan ini kami keliling di Sulawesi Selatan untuk melihat sampai sejauh mana seluruh program-program dan penyelenggaraan pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik, dan kalaupun ada data-data yang kami peroleh menyangkut penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tidak berjalan dengan baik, itu tentu menjadi bahan evaluasi kita untuk kita sampaikan, untuk dikoreksi dan untuk diperbaiki oleh pemerintah tentunya. Nah, setelah reses dan kunjungan pengawasan ini tentu kami menyampaikan di rapat-rapat paripurna yang ada mengenai kondisi-kondisi yang berkembang yang ada di daerah. Demikian juga kami memanfaatkan rapat-rapat komisi dan rapat banggar untuk menyampaikan usulan-usulan itu. Karena lewat mekanisme-mekanisme seperti inilah kita bisa memperjuangkan aspirasi rakyat. Nah, intinya ketika mereka diperjuangkan, kita harus banyak banyak berbicara di DPR, banyak menyampaikan aspirasi-aspirasi mereka. Tidak boleh kita datang begitu saja, diam, dan tidak menyampaikan aspirasi. Jadi seorang wakil rakyat itu harus banyak berbicara, banyak menyampaikan aspirasi kepada pihak-pihak yang kita anggap berkompeten untuk melaksanakan aspirasi-aspirasi itu. Nah, jadi di samping kita turun ke bawah, kita juga aktif di DPR menyampaikan apa yang telah kita dapatkan dari bawah itu. Saya kira itu, Mbak. Jauh ini Pak mungkin setelah berkecimpung dengan masyarakat, turun ke lapangan bersama masyarakat dan juga menyampaikan aspirasi pada saat rapat dengan DPRD. Nah, apa kemudian tantangan yang Bapak temui sejauh Bapak mengawal daerah-daerah ini? Tantangan-tantangan yang kami dapatkan tentu adalah begitu banyaknya usulan-usulan yang dimasukkan oleh masyarakat yang kami wakili. Kita diperhadapkan pada kemampuan keuangan daerah yang terbatas. Keuangan daerah hari ini sangat terbatas, apalagi banyak eh, pinjaman-pinjaman, banyak utang-utang yang belum terlunasi sampai hari ini. Nah, salah satu pekerjaan kami di DPR hari ini adalah bagaimana membuat APBD provinsi itu sehat kembali. Karena dengan APBD yang sehatlah maka kita bisa menggunakan fungsi-fungsi penganggaran ini dengan baik untuk kesejahteraan dan kemajuan Sulawesi Selatan tentunya. Jadi kami problema itu kita adalah bagaimana dengan keterbatasan anggaran yang sedikit kita mampu mengalokasikan banyak program-program untuk pemerintah daerah yang merupakan aspirasi daripada rakyat yang kita wakili. Ya, baik dan juga Pak terkait itu bagaimana kemudian Bapak melibatkan ini kan terkait aspirasi juga begitu. Kemudian bagaimana melibatkan masyarakat dalam sama-sama mengawal apapun yang menjadi permasalahan di 3 kabupaten dan 1 kota yang berada ataupun juga yang Bapak kawal dalam Dapil 6 ini. Ya, bagaimana caranya melibatkan rakyat? Ya tentu Kak, saya sering turun ke bawah. Seperti yang saya katakan tadi, ada reses, kami undang masyarakat untuk hadir. Kami, setelah kami bertemu masyarakat, kami rajin juga melakukan kunjungan-kunjungan, baik lewat undangan dari masyarakat sendiri, ataupun kami secara proaktif mendatangi masyarakat untuk melakukan sharing, diskusi, tukar pikiran, dan sebagainya. Nah, tetapi intinya bahwa eh, salah satu bentuk pelibatan masyarakat yang lain juga itu adalah
Ya, kami undang mereka untuk datang ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan RDP, rapat dengar pendapat, untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi dan pikiran-pikiran mereka. Ya, saya kira itu, Mbak. Dan juga sejauh ini Pak, apa yang kemudian menjadi keluhan atau artinya yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat di Dapil 6 ini? Apakah soal pendidikan mungkin atau soal kesehatan yang mungkin masih mereka eluh-eluhkan dari sejak lama? Ya, yang paling banyak dikeluhkan itu tentu yang pertama di bidang pendidikan. Masih banyak masyarakat kita yang kesulitan dari sisi ekonominya sehingga masih banyak anak-anaknya yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya dengan baik. Apalagi ada beberapa sekolah yang kadang-kadang lewat komite sekolahnya itu meminta uang komite yang cukup besar juga sehingga anak-anak kita yang berpenghasilan rendah orang tuanya kadang-kadang tidak bisa menyanggupi itu. Yang kedua di bidang di bidang pendidikan misalnya juga pada saat penerimaan siswa baru yang kita kenal PPDB itu banyak sekali keluhan-keluhan yang terjadi di situ karena secara sonasi kadang-kadang banyak juga anak-anak yang tidak tertampung di sekolah-sekolah yang ada. Padahal mereka menurut saya siapapun orangnya harus mendapat layanan pendidikan yang sama karena amanat undang-undang bahwa kita harus mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberi pelayanan pendidikan yang sama dan setara untuk seluruh warga negara. Kemudian yang kedua di bidang kesehatan tentu. Ya, kadang-kadang banyak masyarakat kita yang tergolong miskin itu mengalami kesulitan dalam pengobatan karena tidak punya BPJS juga, tetapi dalam kondisi miskin. Nah, ini kadang-kadang juga harus kita fasilitasi dengan pemerintah supaya mereka juga mendapat fasilitas pelayanan sama dengan yang lainnya. Yang ketiga misalnya di bidang pertanian masih banyak kelangkaan pupuk yang dialami oleh masyarakat, apalagi yang namanya pupuk bersubsidi ya. Yang keempat misalnya di bidang eh, sosial mengenai masyarakat miskin kita yang masih banyak. Yang kelima di bidang infrastruktur ya. Di bidang infrastruktur masih banyak jalan-jalan eh, di daerah-daerah desa, kota maupun antara provinsi itu belum eh, terbangun dengan baik. Nah, saya kira inilah 5 persoalan yang mengemuka yang sering kami hadapi ketika berinteraksi dengan masyarakat kita. Juga berbicara terkait kesejahteraan, tentunya kita akan berbicara terkait perekonomian begitu Pak. Nah, salah satu kota Ya. yang menjadi yang Bapak kawal di Dapil 6 ini adalah Parepare begitu, menjadi salah satu kota strategis juga di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kota ini mungkin upayanya seperti apa Pak? Ya, tentu pemerintah DPRD Provinsi Sulawesi Selatan telah berupaya semaksimal mungkin agar seluruh kabupaten-kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan itu mendapat support lewat peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat kita, lewat bantuan-bantuan UMKM yang ada. Dan saya ingat juga salah satu bantuan terbesar dari pemerintah provinsi untuk Kota Parepare itu adalah bantuan keuangan kalau tidak salah jumlahnya kurang lebih 80 miliar, 70 sampai 80 miliar yang telah disupport pemerintah provinsi untuk membangun rumah sakit Dr. Ainun Hasri Ainun Habibi ya, kalau tidak salah, yang berada di dekat lepas pantai yang ada di Tongrange di Kota Parepare itu adalah bantuan dari pemerintah provinsi. Nah, kita berharap bahwa dengan berkembangnya rumah sakit ini merupakan rumah sakit regional itu tidak hanya eh, kita lihat di satu sisi untuk pengembangan pelayanan kesehatan juga, tetapi di sisi lain secara ekonomi dia bisa berefek trickle down effect ya, bisa berefek ke bawah. Bagaimana menumbuhkan sektor-sektor ekonomi yang ada di sekitar rumah sakit regional itu, misalnya mungkin akan berkembang rumah-rumah makan, akan berkembang hotel di sana karena
masyarakat butuh untuk beristirahat katakanlah di hotel ketika menemani atau menjaga keluarganya yang ada di rumah sakit Ainun. Saya kira itu yang paling real yang pernah kita lakukan di Kota Parepare. Dan juga di daerah lain yang menjadi dapil yang Bapak kawal terkait Maros. Kalau kita mendengar kata Maros, pasti yang terbersit di telinga Tribuners atau di benak Tribuners adalah Goa Leang-Leang, kemudian juga Bantimurung, ada Pegunungan Kars dan lain sebagainya. Ini adalah tempat wisata yang paling favorit, kita bisa bilang juga di Sulawesi Selatan begitu. Nah, untuk pariwisata yang ada di Maros sendiri, apakah ini juga menjadi salah satu pendukung perekonomian masyarakat di Kabupaten Maros sendiri, Pak, atau seperti apa? Ya, saya kira ini menjadi satu eh, sektor pengungkit perekonomian yang ada di Kabupaten Maros karena di sana banyak usaha-usaha rakyat yang berkembang, termasuk UMKM, usaha rumah tangga juga banyak berkembang di sana. Salah satu misalnya Bantimurung. Bantimurung itu adalah objek wisata yang setiap tahun bisa berkontribusi kurang lebih 8 miliar terhadap APBD Kabupaten Maros. Nah, di Bantimurung ini banyak UMKM yang berada di sana yang menjadi tempat dari para pengunjung biasa untuk melakukan transaksi-transaksi untuk ekonomi yang sifatnya rumah tangga di sana banyak. Baik itu kuliner, cenderamata, ada juga tempat-tempat nginap dan sebagainya. Di Raman-Raman juga kita kenal ini adalah objek wisata baru yang baru viral, di mana di sana sekarang ada sekitar 6 sampai 7 miliar setiap tahun terjadi peredaran uang karena banyak kunjungan sekarang yang datang ke sana, apalagi setelah ditetapkannya Geopark Maros Pangkep ini sebagai Global Geopark oleh UNESCO tentu yang sudah mendapat pengakuan internasional. Nah, banyak objek-objek wisata yang ada di sana. Salah satu objek wisata misalnya ada lukisan tertua di dunia yang umurnya 55.000 tahun. Nah, di mana eh, lukisan tertua sebelumnya ditemukan di salah satu gua yang ada di Spanyol, Gua Es Castillo kalau tidak salah, yang umurnya cuma 39.000 tahun. Yang terbaru ditemukan di Maros itu kurang lebih 50.000 tahun. Ini lukisan tertua di dunia, itu artinya literasi tertua di dunia itu ada di Kabupaten Maros ini. Nah, ini semua menjadi objek wisata dan pada tahun 2023 yang lalu kalau tidak salah kami telah memperjuangkan adanya anggaran keuangan yang nilainya 8 miliar untuk membangun objek wisata yang ada di Raman-Raman sana. Dan alhamdulillah sekarang sudah dimanfaatkan dengan baik fasilitas-fasilitas itu. Ya. Juga kami turut berbangga karena Geopark ini juga sudah kemarin mendapat kunjungan dari UNESCO, kemudian juga sudah diakui secara internasional begitu Ya, ya Pak. Semoga ini nah, kebetulan salah satu yang pernah kami inisiasi menyangkut Kasmaros Pangkep ini adalah kita telah eh, melahirkan sebuah peraturan daerah Perda Perlindungan Kars Maros Pangkep yang luasnya kurang lebih 45.000 hektare itu sudah dalam bentuk perda. Bahkan saya juga sudah membuat sebuah buku untuk menjadi bahan bacaan bagi kita semua. Nah, ini legasi kami sehingga kami percaya dengan lahirnya Perda ini, insya Allah kawasan ini nanti akan terjaga. Mudah-mudahan tidak ada lagi eksploitasi secara serampangan yang dilakukan oleh industri maupun masyarakat yang ada. Olehnya itu, dengan lahirnya Perda ini, mudah-mudahan kawasan ini terjaga sampai di masa-masa yang akan datang tentunya. bukunya sudah terbit, mungkin Pak dapat kita akses ataupun baca di mana? Boleh diinformasikan? Eh, di bahan bacaan ini sudah ada di perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan di bawah naungan Kantor Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulawesi Selatan. Ada juga di pribadi, saya juga menyimpan koleksi itu. Kalau ada yang berminat, hubungi saja saya.
nanti saya akan eh, apa lagi namanya memberi akses untuk bacaan tersebut. Kita akui Maros ini mempunyai daya tarik wisata dan juga wisata alam yang luar biasa. Tentunya kita perlu untuk sama-sama mengawal dan juga membuat tempat ini tetap berkembang dan juga tidak dieksploitasi secara serampangan begitu ya Pak ya. Baik, nah beralih dari Kabupaten Maros kita menuju ke Pangkep mungkin Pak. Dari Pangkep sendiri kita melihat banyak olahan ataupun juga hasil laut yang diolah di sana dan dikelola di sana. Kita tahu juga di sana cabainya dihasilkan secara banyak ataupun juga luar biasa. Seperti apa mungkin perkembangan UMKM terkait hasil laut dan juga hasil-hasil pertanian di Pangkep hingga hari ini, Pak? Ya, salah satu konsen kami mengenai Pangkep ini adalah bagaimana Pangkep ini bisa keluar dari stereotip sebagai daerah yang mempunyai jumlah masyarakat miskin yang paling banyak di Sulawesi Selatan. Nah, olehnya itu kita berusaha untuk mensupport bagaimana agar sektor-sektor usaha yang menjadi usaha mayoritas masyarakat Pangkep itu bisa berkembang dengan baik. Misalnya bagaimana mengembangkan ekonomi yang berbasis kelautan dan perikanan. Nah, kita menganggap bahwa beberapa tahun terakhir ini Pangkep tertinggal akibat kita anggap tertidur ya, tertidur karena begitu besarnya sumber daya perikanan darat dan kelautan kita yang cukup luas itu tidak dikelola dengan baik sehingga harusnya kita menjadi misalnya pengekspor ikan, banyak industri-industri yang berbasis kelautan dan perikanan kita yang berkembang, tapi sampai hari ini. Bahkan saya lihat yang menjadi trending di Pangkep ini, kalau dulunya Pangkep itu kita kenal sebagai daerah yang menghasilkan misalnya ikan bolu dan sebagainya, sekarang Pangkep yang terkenal itu adalah tahu Sumedang. Jadi kalau orang lewat Pangkep yang ada di kepalanya itu tahu Sumedang. Nah, padahal tahu Sumedang ini kan bukan produk lokal dari Kabupaten Pangkep, ini produk dari Jawa tentu. Nah, kita menginginkan bahwa untuk mengatasi kemiskinan yang ada di Kabupaten Pangkep yang jumlahnya cukup besar, kita harus mengembangkan ekonomi yang berbasis perikanan dan kelautan tentu. Iya, dan kami juga berharap bahwa Kabupaten Pangkep ini juga tetap bisa terus berkembang begitu ya, dan juga masyarakat kurang mampu di sana seiring waktu juga akan berkurang dengan adanya potensi yang luar biasa ini. Kalau kita bisa kembangkan, bisa juga menjadi salah satu sumber perekonomian terkait ekspor impor hasil laut dan lain sebagainya, Pak. Dan juga dari Pangkep kita beralih ke satu kabupaten lagi, yakni Baru, dan juga kita tahu bahwa Baru pertaniannya cukup luar biasa begitu Pak. Nah, terkait itu mungkin seperti apa bantuan Alsintan di sana dan juga seperti apa pengembangan pertanian di sana Pak? Ya, di Barlo juga potensinya itu adalah potensi laut, potensi tambak, eh, dan juga potensi-potensi yang ada perkebunan yang ada di dataran tinggi. Nah, olehnya itu kita berharap baru ini bisa kita kembangkan pertanian perikanan lautnya juga, tentu dengan banyak mengembangkan sumber daya manusianya. Karena kita ketahui baru ini adalah kalau kita ke daerah utara, salah satu daerah yang paling panjang kita lewati itu Kabupaten Baru. Harusnya kan dikembangkan di sana eh, wilayah-wilayah di mana eh, kita memanfaatkan potensi masyarakat yang melewati jalur utara ini. Nah, harusnya kan di sana misalnya ada rest area yang kita kembangkan. Dulu sebenarnya pada saat zaman Prof. Nurdin Abdullah kita sudah melakukan upaya-upaya agar ada rest area yang ada di Kabupaten Baru sehingga bisa memancing banyak pengguna jalan ke daerah utara sehingga di Baru. Kalau sehingga tentu banyak produk-produk UMKM kita
baik dari para petani kita, dari petambak dan sebagainya itu bisa dimanfaatkan tentu. Nah, ini ke depan akan kita perhatikan dan kita perjuangkan Bu tentunya. Baik, dan memang kita ketahui bahwa Dapil 6 ini merupakan daerah-daerah yang dilalui Jalan Trans Sulawesi begitu ya Pak ya. Jadi banyak sekali mobilitas yang terjadi di sana dan ini sangat juga menjadi potensi bagi Dapil 6 sendiri untuk berkembang dan menyambut banyak orang yang melintas ataupun juga singgah untuk berwisata, kemudian juga kuliner dan lain sebagainya di Dapil 6 ini. Nah, terakhir mungkin Pak, ini kan terkait kesejahteraan, tentu kita membutuhkan pemimpin yang juga luar biasa untuk mengawal bagaimana masyarakatnya tetap berkembang baik secara ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan lainnya. Nah, terkait pemimpin, ini seminggu lagi kita akan menghadapi pilkada begitu. Nah, seperti apa mungkin dari Dapil 6 melihat perkembangan politik ataupun juga pilkada yang terjadi di beberapa kabupaten dan kota ini, dan seperti apa himbauannya kepada masyarakat? Ya tentu kita eh, berharap bahwa pilkada yang sebentar lagi kita akan laksanakan pada tanggal 27 November itu bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang membawa masyarakat kita tentu lebih sejahtera lagi. Karena saya kira itulah tugas pemimpin, bagaimana bisa menemukan berbagai persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat dan bagaimana cara memecahkan masalah-masalah tersebut secara inovatif tentunya. Ya, mulai dari Kabupaten Maros, Pangkep, Baru, dan Parepare tentu, ya saya berharap bahwa eh, mari gunakan akal sehat, mari gunakan kecerdasan kita untuk menentukan pilihan kita pada tanggal 27 itu. Jangan terpengaruh dengan kepentingan-kepentingan sesaat, ya misalnya jangan hanya karena tawaran-tawaran yang sesungguhnya tidak menyehatkan demokrasi kita, kita larut di dalamnya, akhirnya ya boleh jadi kita melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak bisa merubah kehidupan masyarakat atau bisa mensejahterakan lagi masyarakat kita. Nah, ya saya tentu sebagai kader PAN yang duduk di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, saya berharap bahwa masyarakat Dapil 6, ya tentu sahabat-sahabat Irfan Abe bisa menjatuhkan pilihannya eh, kepada calon-calon yang diusung oleh Partai Amanat Nasional di 4 kabupaten kota ini. Saya kira itu saja, Pak, pesan-pesan saya dalam rangka pilkada. Semoga berjalan lancar, aman, tertib, damai. Ya, kita ingat sebuah pesan yang mengatakan berpolitik secukupnya, persaudaraan selamanya. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak atas bincang-bincangnya pada siang hari ini. Kami mendoakan semoga sehat selalu, kemudian juga semakin bersemangat begitu mengawal Dapil 6 hingga tercapai kesejahteraan masyarakat yang tentunya kita harapkan bersama. Semoga lain waktu kita dapat bertemu kembali untuk memperbincangkan hal-hal menarik lainnya dari Dapil 6. Sehat selalu Pak, Ya, selamat siang, terima kasih. Dan ya, terima juga kasih. terima kasih kepada Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada siang hari ini. Jangan lupa untuk tetap saksikan program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.